Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas dari vlog. Ini tugas vlog dari ekonomi moneter ke bank syariah untuk menyelesaikan tugas vlog. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas peran negara dalam perekonomian. Apa itu peran negara dalam perekonomian? Peran negara dalam perekonomian adalah sebagai sumber pendapatan negara, alat pemerataan kesejahteraan, dan instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti mendorong investasi, mengendalikan konsumsi, dan mendukung pembangunan nasional. Itu peran negara dalam perekonomian. Jadi peran negara dalam perekonomian ini membahas ekonomi makro dan kebijakan moneter. Nah, untuk kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur perekonomian secara keseluruhan seperti mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Selanjutnya, kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna menjaga stabilitas ekonomi. Oke, kita akan membahas bentuk kebijakan. Bentuk kebijakan di sini, yang pertama ada kebijakan ekspansi. Jadi kebijakan ekspansi ini kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi atau perekonomian. Lalu yang kedua dilakukan pada saat pengangguran tingkat kapasitas produksi di bawah full employment, kondisi resesi pada siklus bisnis atau business cycle. Lalu yang ketiga ada kebijakan moneter. Ekspansi disebut juga ease money policy. Lalu ada kuantitatif easing, kebijakan moneter ekspansif khusus yang dilakukan ketika kebijakan yang umum atau biasa tidak efektif lagi, misalnya perekonomian lemah pada saat suku bunga rendah. Lalu yang terakhir ada bertujuan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan pengangguran. Lalu bentuk kebijakan yang kedua adalah kebijakan kontraksi. Kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk melemahkan kegiatan ekonomi atau perekonomian. Lalu yang kedua dilakukan pada saat perekonomian ekspansi pada siklus bisnis atau business cycle yang ditandai dengan inflasi tinggi dan full overemployment. Kondisi defisit neraca pembayaran secara terus-menerus. Kebijakan moneter kontraksi disebut juga tight money policy. Lalu yang terakhir ada bertujuan menurunkan inflasi dan memperkecil defisit neraca pembayaran luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas pelaksanaannya. Pelaksanaan ada beberapa. Yang pertama ini kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau moneter murni kebijakan yang dilaksanakan secara terpisah, baik kebijakan fiskal saja atau moneter saja. Lalu yang kedua ada kebijakan campuran. Kebijakan campuran ada fiksi atau fiction policy. Kebijakan fiskal dan moneter yang dilaksanakan serentak jadi bauran kebijakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan efektivitas kebijakan. Efektivitas kebijakan daerah klasik kurva LN, kebijakan moneter efektif, kebijakan fiskal yang tidak. Lalu yang kedua ada daerah jerat likuiditas trap, kebijakan fiskal efektif dan kebijakan moneter yang tidak. Lalu yang terakhir daerah tengah
efektivitasnya tergantung kepada bentuk atau kemiringan kurva IS dan LM-nya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas peran negara dalam perekonomian kebijakan fiskal. Kita pertama dari peran pemerintah, peranan pemerintah, yaitu ada pembeli besar dan investor besar. Yang pertama, membeli faktor produksi atau tenaga kerja dari sektor rumah tangga. Lalu yang kedua, membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan. Lalu yang ketiga, sebagai investor untuk membangun proyek pemerintah dan infrastruktur. Selanjutnya yang kedua ini dilakukan melalui mekanisme anggaran yang dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara yang kita ketahui yaitu APBN. Nah, lalu selanjutnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini penentuan tingkat belanja, pengeluaran, dan pajak penerimaan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal ada pajak atau tax, belanja pemerintah, government, expenditure atau spending yaitu G, dan transfer yaitu subsidi. Jadi tujuannya yang pertama mempengaruhi kegiatan ekonomi negara agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Targetnya, ini ada targetnya. Jadi targetnya yang pertama meningkatkan output atau pendapatan nasional. Lalu yang kedua ada mengurangi pengangguran, dan yang ketiga ada pemerataan pendapatan. Dari tujuan ini ada sasaran akhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Jenis kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal mempunyai jenis. Yang pertama, berdasarkan pengaruhnya kepada output nasional, jenis kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Lalu yang kedua, ekspansif. Ekspansif meningkatkan dan mempercepat kegiatan ekonomi negara dengan meningkatkan output dan mengurangi pengangguran yang dilakukan pada saat resesif. Lalu yang ketiga ada kontraktif, menahan dan memperlambat kegiatan ekonomi negara dengan menahan inflasi dan stabilitas nilai tukar dengan dilakukan pada saat overemployment. Lanjut kita akan membahas mekanisme kebijakan fiskal. Mekanisme kebijakan fiskal ini ada struktur atau mekanismenya gitu ya untuk kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi mekanisme kebijakan fiskal itu instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi besaran permintaan agregat demand. Dengan rumus-rumus ada ADC, AD sama dengan C plus I plus G. Jadi AD ini bisa juga sebagai AE, di mana keterangannya ini AD permintaan agregat akan barang dan jasa, C konsumsi, I investasi, dan G pengeluaran pemerintah. Jadi semakin besar G, maka AD akan semakin besar ekspansif. Bila G berkurang, maka AD berkurang kontraktif. Keseimbangan sektor fiskal digambarkan dengan persamaan S, yaitu ketika menjadi kondisi AE sama dengan Y. Kita lihat daripada contoh-contoh yang telah kita pelajari di kelas. Oke, kita akan membahas efektivitas kebijakan fiskal. Yang pertama ada multiplier effect. Multiplier effect adalah peningkatan permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan dan belanja masyarakat. Lalu yang kedua ada crowd out effect.
Crowd effect adalah penurunan permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan suku bunga dan menurunkan konsumsi serta investasi. Mungkin cukup sekian video yang telah saya jelaskan dan telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.